Cerita dimulai di sebuah gedung penelitian, beberapa robot humanoid terbangun. Mereka terlihat sangat indah dalam wujud manusia, tapi merekalah penghancur ulung dalam kisah ini. Di sebuah kelas, di hari yang cerah itu, seorang pemuda bernama Arato Endo sedang tertidur. Dia mengalami mimpi aneh. Dia melihat seorang robot humanoid membuat kekacauan di dalam laboratorium. Lalu, dia terbangun di sebuah panti, dan melihat seorang anak kecil di sisi lain jalan. Mimpi itu hilang saat dia dibangunkan oleh dua temannya. Karena sekarang sudah jam pulang sekolah. Di jalan, Arato merasa kepanasan padahal ini baru bulan April. Dia mengaktifkan pendingin yang ada di dalam bajunya. Dia merasa senang baju mereka dilengkapi fitur seperti ini. Saat sedang berjalan, mereka melihat seorang robot humanoid membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Arato bergegas mendekati mereka dan membantu mereka menyeberang jalan. Saat kembali pada teman-temannya, Arato langsung dikritik. Tidak seharusnya mereka membantu atau merasa kasihan pada robot-robot itu karena mereka sudah diprogram untuk membantu manusia. Arato merasa mereka tetap perlu dibantu karena bagaimanapun juga mereka adalah wanita. Saat sedang menyusuri jalan, Arato melihat seekor kucing sedang menggerogoti lengan humanoid. Arato sempat terkejut dan ketakutan. Kengo menyentuh lengan itu. Dia mengatakan beberapa hari belakangan ini ada orang-orang yang menghancurkan robot Haye seperti itu. Arato merasa itu sangat buruk. Arato nampak tidak suka saat kedua temannya itu menganggap robot humanoid Hei sebagai objek. Lalu mereka menelpon polisi untuk menyelidiki lengan humanoid itu. Saat polisi datang, mereka langsung dimintai keterangan singkat. Arato mendapatkan telepon dari adik perempuannya Yuka. Dia bertanya apakah mereka sudah pulang sekolah? Kebetulan sekali, mereka bertemu di jalan itu. Yuka terlihat sangat cerewet saat bicara dengan kakaknya. Malam itu, di gedung penelitian Memeframe, terjadi ledakan besar. Sebuah pesawat berisi pasukan khusus dikirim ke tempat itu. Ternyata pelaku kejahatan ini adalah 5 gadis robot Hei. Mereka adalah robot canggih yang memiliki perangkat khusus dan pemikiran mandiri. Pasukan ini segera menurunkan wadah robot militer mereka. Dari wadah itu keluar puluhan drone balistik, dan beberapa robot penembak khusus. Mereka berencana membakar semua robot Hei khusus itu saat mereka mulai mendekat. Kouka, si rambut merah, bahasa menahan tembakan beruntun 50 kaliber, dan menghancurkan robot penembak itu hanya dengan beberapa kali ayunan senjatanya. Gadis ini bahkan sempat tersenyum dengan sangat manis ke arah kamera. Pasukan keamanan panik menyadari gadis itu telah menemukan persembunyian drone mereka. Saat gadis ini mengejar mereka, drone balistik langsung diledakkan. Sehingga pesawat pasukan keamanan bisa melarikan diri. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan notifikasi bahwa drone serta robot penembak jitu mereka tiba-tiba dinonaktifkan tanpa alasan yang jelas. Ternyata mereka konslet oleh arus listrik bawah tanah. Tiba-tiba saja muncul kebun bunga di sisi lain halaman pusat penelitian itu. Unit Kouka muncul, dan langsung menembak pusat komando. Pasukan keamanan mengawasi mereka dengan ekspresi tidak percaya. Saat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, salah satu anggota mereka mendapatkan informasi dari Pusat Penelitian Memeframe. Pusat Penelitian Memeframe baru saja merilis sebuah pernyataan resmi yang mengatakan bahwa unit Lachia Hei dilengkapi dengan perangkat komputer kuantum sehingga mereka mampu mengambil keputusan kompleks tanpa dukungan jaringan apapun. Saat ini kelima robot humanoid tersebut sudah lepas kendali dan membuat kekacauan di seluruh Pusat Penelitian Memeframe. Pesawat mereka bahkan sempat kehilangan listrik karena dampak penonaktifan energi dari salah satu robot humanoid itu. Beruntung, mereka telah berada di jarak yang cukup jauh hingga mereka bisa melarikan diri. Di rumah, Arato kesal karena adiknya memakan semua daging babi yang seharusnya menjadi lauk makan mereka. Yuka tidak mau disalahkan karena kakaknya itu terlambat menyajikan makan malam. Merasa tidak memiliki pilihan lain, Arato memutuskan untuk pergi ke supermarket dan membeli beberapa bahan makanan. Saat di perjalanan pulang, Arato bertemu Nyonya Mari, seorang wanita humanoid Haye yang diprogram untuk mengurus rumah. Mereka terlihat akrab saat berjalan pulang bersama. Nyonya Mari sangat lembut dan perhatian seperti seorang ibu. Tiba-tiba saja kelopak bunga kecil berjatuhan dari atas mereka. Nyonya Mari tertawa dengan suara robot yang kasar. Saat kelopak bunga jatuh di wajah Arato, pemuda ini segera menyadari bahwa itu bukan kelopak bunga, melainkan nano drone berbentuk serangga. Arato segera menyadari ada yang salah. Sebelum dia bisa bereaksi, kepala Nyonya Mari berputar menghadap ke arahnya. Di sisi lain, sebuah mobil tiba-tiba saja kehilangan kembali dan langsung menabrak Arato. Untungnya pemuda ini berhasil menghindar tepat waktu. Tapi, Nyonya Mari menangkapnya, dan langsung mencekik lehernya. Dengan suara tercekat, Arato memohon pertolongan pada siapapun. Di momen inilah, Lachia muncul. Sosok robot humanoid cantik langsung meledakkan mobil itu,
dan menyingkirkan Nyonya Mari. Lachia mengatakan, dia datang karena mendengar permintaan tolong dari Arato. Dengan tubuh lemas, Arato mengucapkan terima kasih. Arato mengajak Lucia lari dari tempat itu karena serangga-serangga itu bisa membuat Lucia gila. Lucia justru bertanya kenapa mereka harus melarikan diri? Kenapa mereka tidak bertarung dan melawan saja? Ekspresi dingin gadis itu saat membicarakan pertarungan membuat Arato iba. Dia segera mengajak gadis itu pergi lebih dulu, sebelum membuat rencana melawan balik. Kali ini, Lachia menerima uluran tangan pemuda itu. Arato berpikir untuk membuat laporan pada polisi, tapi Lachia mengatakan bahwa polisi tidak diprogram untuk bisa menangani situasi seperti ini. Mereka berhenti lagi. Arato bingung apa yang harus mereka lakukan. Lachia bertanya apakah pemuda itu percaya padanya? Tanpa ragu Arato menjawab percaya. Lachia segera memintanya menjadi pemiliknya. Lachia sudah menentukan bahwa pemuda itu cocok menjadi pemiliknya. Arato merasa khawatir dengan keputusan yang besar ini. Apalagi Lachia sama sekali tidak tahu apapun tentang dirinya. Lachia bersikap seperti ini karena pemuda itu juga percaya padanya bahkan tanpa mengenalnya. Akhirnya Arato menerima perjanjian ini. Lachia memintanya untuk melakukan verifikasi perjanjian lisensi. Sebagai seorang mesin dia tidak memiliki otoritas untuk bertanggung jawab, jadi Arato yang akan bertanggung jawab untuknya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba sebuah mobil hilang kendali lagi, dan menerjang mereka. Lachia menahan mobil itu hanya dengan senjatanya. Lachia masih saja melakukan prosedur verifikasi di antara kekacauan ini. Dia mengambil jari Arato untuk diletakkan pada sensor di bawah lehernya. Dengan ini Arato resmi menjadi pemilik Lachia. Kini, Lachia mengusulkan solusi untuk mengisolasi mikro-drone dari komunikasi gelombang cahaya. Arato langsung menyetujui saran ini, tepat saat sebuah mobil meluncur ke arah mereka tanpa kendali lagi. Saat Lachia melakukan tembakan, semua drone mikro menghilang dan mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Lachia jelaskan bahwa dia telah menonaktifkan semua unit dengan memisahkan mereka dari sinyal kontrol dan sumber daya nirkabel mereka. Setelah itu, Arato mengajak Lachia saya pergi meninggalkan tempat itu. Di atas gedung, unit Snowdrop, pencipta kekacauan ini, tersenyum kecil melihat mereka pergi. Dia sepakat dengan ucapan Kouka, yang terbaik adalah menyimpan hal paling menyenangkan untuk nanti. Saat mereka sampai di rumah, Yuka terkejut melihat kakaknya kembali dengan seorang gadis. Yuka khawatir kakaknya telah menculik gadis itu. Lucia menjelaskan dia adalah unit robot Hei yang tidak memiliki pemilik, jadi tidak ada kejahatan yang dilakukan Arato. Pemuda ini juga menjelaskan bahwa Lachia telah menyelamatkan hidupnya. Dia ingin Lachia tinggal bersama mereka mulai sekarang. Yuka bertanya apakah Lucia bisa memasak? Lucia menjawab bisa, sehingga gadis itu mengajaknya masuk dengan sangat semangat. Tidak berapa lama, beberapa hidangan lezat tersaji di atas meja. Yuka sangat bahagia karena semua menu di meja itu terasa sangat nikmat. Arato juga mengakui masakan Lucia sangat enak. Dia penasaran bagaimana Lachia bisa memasak seenak ini? Lachia menjelaskan, dia mengikuti video tutorial yang tersimpan dalam database miliknya. Yuka semakin mencintai Lachia karena kehebatannya memasak menu enak untuk mereka. Hari itu, mereka bangun tidur disambut senyum indah Lachia. Gadis itu bahkan sudah menyiapkan sarapan berupa roti panggang Prancis yang terlihat sangat enak. Melihat penampilan Lachia, Arato jadi ingin membelikan dia baju. Daripada gadis itu selalu menggunakan bajunya. Hari itu, Arato dan Yuka berangkat sekolah dengan senyum bahagia. Seolah hidup mereka sempurna dengan keberadaan Lachia. Di hari berikutnya, Lachia terlihat menawan dengan baju koleksi musim panas pilihan mereka. Tanpa beban, Yuka mengatakan telah mendaftarkan Lachia sebagai model Grand Prix. Arato tidak suka Yuka melakukan itu karena dia khawatir Lachia tidak suka. Ternyata Lachia sudah setuju dengan pendaftaran ini sejak awal. Arato hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan mereka. Saat jam makan siang, Arato menceritakan pada dua sahabatnya bahwa dia mendaftarkan robot Hei miliknya menjadi model. Mereka bukan hanya terkejut gadis itu lolos sebagai model Grand Prix, tapi mereka tidak menyangka Arato memiliki robot Hei yang harganya mahal sekali. Karena mereka ingin melihat seperti apa robot itu, Arato menelepon Lachia. Mereka melihat gadis itu bukan unit biasa. Saat melihat nomor pendaftarannya, mereka mengetahui bahwa gadis itu adalah versi model yang sangat mewah. Dari database milik Lachia, mereka melihat robot itu memang belum pernah memiliki majikan sebelumnya. Mereka merasa robot itu sangat mencurigakan, jadi mereka meminta data cloud-nya untuk melihat perusahaan mana yang bertanggung jawab pada robot itu. Ternyata Memeframe Corporation yang bertanggung jawab atas pembuatan Lachia. Karena ini, Rio menyuruh Arato berhenti terlibat dengan Lachia. Dia mencium sesuatu yang sangat berbahaya dari gadis itu. Karena ucapan Rio, Arato jadi kepikiran. Hingga pulang ke rumah,
dia masih saja gelisah. Sampai akhirnya, dia sadar tablet pelajarannya ketinggalan. Arato ingin mengambilnya ke sekolah, dan Lucia menemaninya. Lucia sama sekali tidak mengalami kesulitan saat harus berjalan di lorong sekolah yang gelap karena indera penglihatannya sangat berbeda dengan manusia. Setelah mendapatkan tablet pelajarannya lagi, Arato merasa lega. Tiba-tiba Lucia mengajaknya jalan-jalan sebentar di area sekolah ini. Mereka naik ke atap untuk menikmati pemandangan dari atas. Di sini, Lucia terlihat bahagia dan bebas, seperti gadis pada umumnya. Di sini, Lucia bertanya bagaimana Arato akan menggunakan dia. Jika Arato percaya padanya sepenuhnya, Arato terdiam mendengar pertanyaan itu. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan perwakilan Departemen Proyek Fabion Media, Asura. Dia menjelaskan bahwa Lucia akan menjadi modal untuk pakaian remaja. Arato mendengar penjelasan gadis itu dengan seksama. Dia lega background Arato sebagai pemilik Lucia tidak akan terlalu diekspose. Di sini Asura tahu bahwa Arato anak dari Profesor Endo, pelopor teknologi Hei. Tapi dia terlihat tidak suka jika membahas ayahnya. Hari itu juga, Lucia turun ke jalan dengan model pakaian dari perusahaan Fabion Media. Dia langsung menjadi pusat perhatian karena tubuhnya yang indah dan wajahnya yang sangat cantik. Gadis ini melakukan catwalk secara langsung di hadapan umum, dan menyita banyak perhatian orang. Antusias untuk membeli baju dan sepatu yang dipakai Lucia segera meningkat. Asuna sangat senang melihat hal ini. Kemanapun Lucia pergi, dia selalu menarik perhatian orang-orang, hingga mereka berkumpul seperti semut. Arato sampai tercengang melihat betapa banyaknya orang yang mengikuti Lucia hanya dalam waktu 1 hari. Di persimpangan jalan, Lucia akan dipertemukan dengan 2 model lainnya. Mobil besar milik perusahaan Fabion Media muncul, menciptakan panggung dadakan, sehingga 3 model Hei yang cantik itu bisa melakukan peragaan busana di tengah jalan. Semua orang menonton pertunjukan ini sambil berteriak histeris. Setelah itu, mereka berbondong-bondong membeli baju dari Fabion Media. Setelah peragaan busana, Asuna menerima telepon dari keamanan. Ternyata ada seorang pria tertangkap mencoba mengganggu Lucia. Pria itu segera diusir dari lokasi karena tidak menghormati model di peragaan busana ini. Arato jadi khawatir pekerjaan ini bahaya untuk Lucia. Tapi Asuna meyakinkan bahwa ini hal biasa. Jika perlu, dia akan menempatkan bodyguard untuk Lucia. Saat di perjalanan pulang, Lucia menjelaskan dia tidak perlu bodyguard. Dia lebih khawatir jika ada orang yang meretas data pribadi Arato. Tiba-tiba saja, Arato memuji kehebatan Lucia sebagai model. Dia menjaga jarak dari Lucia, sehingga Lucia mengatakan dia masih sosok yang sama seperti sebelumnya, dan ingin melakukan sesuatu yang Arato suka lain waktu. Mereka mendengar ada suara ambulan. Ternyata ada 3 pria yang ingin menculik seorang wanita, tapi robot Hei miliknya berhasil melindungi wanita itu. Arato melihat ada banyak manusia yang tidak menghargai robot Hei seperti seorang pria yang memarahi polisi Hei. Lucia kagum melihat sikap Arato yang sangat peduli pada robot Hei. Bahkan pemuda itu akan bertanggung jawab pada apapun yang dilakukan Lucia di masa depan. Malam itu, mereka menikmati hidangan spesial yang dibuat oleh Lucia. Arato mengingatkan Yuka untuk mengatakan sesuatu pada Lucia setelah menyelesaikan job modelingnya untuk pertama kali. Yuka mengakui Lucia memang sangat hebat, dan sangat cocok di pekerjaan ini. Dia ikut senang untuk Lucia. Setelah makan malam, Lucia datang ke kamar Arato, mengajaknya minum teh. Lucia merasakan perbedaan sikap Arato sejak kembali dari pemotretan di Shibuya. Untuk menghibur Arato, Lucia mengaktifkan sistem khusus. Sikapnya akan berubah selama 5 menit ke depan. Tiba-tiba dia jadi sangat manis, dan berani bersikap intim pada Arato. Bahkan, dia memperbolehkan Arato memeluknya, dan tidur di pangkuannya untuk menenangkan diri. Dalam waktu singkat, Arato benar-benar merasa nyaman, dan mereka jadi lebih akrab. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Arato tidak melihat Lucia dan Yuka di rumah. Tiba-tiba dia mendengar benturan keras dari luar apartemen. Tidak berapa lama, Yuka membuka pintu utama dengan sangat panik. Dia meminta Arato menyelamatkan Lucia. Karena Lucia baru saja ditabrak lalu diculik oleh sebuah mobil aneh. Arato mencoba melaporkan masalah penculikan ini kepada polisi, tapi mereka menganggap ini bukan penculikan, melainkan pencurian. Arato kesal karena prosedur untuk pencurian robot Hei sangat rumit. Dia memutuskan untuk mencari Lucia sendiri. Dia melakukan sedikit persiapan, lalu berangkat mencari Lucia. Di perjalanan, dia menelepon 2 sahabatnya. Mereka menyarankan agar Arato tidak terlibat terlalu jauh karena orang itu pasti sangat jahat. Arato bersikeras ingin menyelamatkan Lucia karena dia sudah menganggap robot itu sebagai keluarga. Kedua temannya tidak berdaya setelah mendengar hal itu. Kengo segera melacak keberadaan Lucia dengan kode yang dia dapatkan dari Lucia saat mereka melakukan panggilan telepon kemarin. Setelah mendapatkan kode Lucia,
mereka menemukan keberadaannya. Arato segera memesan taksi otomatis. Dia meminta taksi itu bergerak secepat yang dia ke arah yang dia inginkan. Di sepanjang jalan, semua lampu merah tiba-tiba berubah hijau. Arato merasa ini adalah sebuah keberuntungan. Karena hal ini perjalanannya jadi sangat lancar sehingga dia dengan cepat menyusul mobil yang membawa Lucia. Mobil itu membawa Lucia ke gedung terbengkalai yang ada di lokasi terpencil. Kedua temannya menyarankan agar Arato menghubungi polisi, tapi dia melarang mereka. Dia meminta mereka menghubungi polisi jika sudah terjadi sesuatu padanya saja. Tiba-tiba Ryo ingat bahwa Lucia membawa senjata besar seperti ucapan Arato. Dia bertanya di mana senjata itu sekarang? Arato yakin senjata itu ada di ruang tamu rumah mereka. Ryo memintanya menunjukkan CCTV keamanan rumah mereka. Ternyata senjata itu sudah tidak ada. Ryo khawatir Lucia sebenarnya adalah Red Box. Atau, robot yang dikendalikan sistem AI yang sangat cerdas dan jahat. Arato tidak percaya dengan kemungkinan itu. Ryo memintanya membuka mata. Mereka terlalu mudah menemukan lokasi Lucia. Bahkan perjalanan ke tempat itu terlalu mudah. Ini adalah sesuatu yang sangat mencurigakan dan aneh. Mereka khawatir robot Hei yang merancang situasi ini dan Arato dalam bahaya. Ryo mengingatkan Arato tentang ledakan di fasilitas penelitian memeframe milik keluarganya. Malam itu, tentara keamanan negara dipanggil. Ryo yakin sekali Lucia berhubungan dengan masalah ini karena kemunculannya tepat sekali saat masalah itu terjadi. Meskipun semua petunjuk mengarah pada keterlibatan Lucia dalam memeframe, Arato bersikeras ingin menyelamatkannya. Pria penculik Lucia marah-marah karena sistem GPS-nya tidak berfungsi dengan baik. Pria ini menjadi gila. Dia senang akhirnya menemukan Lucia, robot Hei yang sangat sempurna dan sesuai kriterianya. Pria ini jatuh cinta pada Lucia sejak pandangan pertama. Dia menyukai semua yang ada di tubuh Lucia. Dia ingin memiliki Lucia sendirian, lalu mengurungnya untuk dinikmati sendirian. Tiba-tiba saja, mobil berbelok sendiri untuk menghindari kejaran mobil Arato. Sehingga tubuh Lucia terjatuh dari pintu belakang. Untungnya Lucia baik-baik saja. Dia bangkit, dan menghancurkan kain yang menutup tubuhnya. Arato menghampirinya dan mengajaknya kembali. Pria gila itu muncul, dia melarang Arato mendekat miliknya, dan menyuruh pemuda itu kembali sendirian. Arato mencoba menyerang pria itu, tapi dia dipukul dengan mudah. Arato tidak mudah menyerah. Dia memukul wajah pria gila itu dengan kacamata VR miliknya sekuat yang dia bisa. Tapi ternyata pria itu masih bisa bangun. Dia mengaktifkan senjata api di tangannya untuk menggertak Lucia agar menyerahkan lisensi kepemilikannya. Lucia berubah serius. Dia melihat pria itu tidak mau menyerang mereka. Lucia membuka sebuah ruangan di tempat terbengkalai itu. Ternyata asisten Asuna sudah membawa senjatanya ke tempat itu. Lucia segera menggunakan senjatanya, dan siap masuk ke mode tempur. Arato mencoba menghentikan Lucia. Tapi Lucia bersikeras. Dia mendeteksi pria penculiknya sebagai sosok berbahaya yang harus dihapuskan. Arato berusaha keras mencegahnya. Dia tidak mau Lucia menjadi pembunuh. Lucia berubah dingin dan tidak mendengarkan Arato. Dia mengatakan kejahatan apa saja yang sudah dilakukan pria di hadapan mereka. Bahkan, jika pria itu ditahan, dia diprediksi akan melakukan kejahatan lagi. Pria itu bahkan tidak segan mengangkat senjata untuk Lucia. Dengan tegas Lucia meminta izin pada Arato untuk menyingkirkan pria itu. Arato semakin yakin Lucia anda Red Box yang memiliki pemikiran sendiri. Dia bersikeras tidak mau memberikan perintah eksekusi pada manusia. Tiba-tiba saja serangan besar datang dari belakang Arato. Beruntung, Lucia bergerak sangat cepat, menghalau serangan itu dengan perisainya sehingga Arato selamat. Di atas atap, Kouka menyapa Lucia dengan sangat ceria. Pria penculik Lucia menegur Kouka. Sesuai perjanjian, seharusnya Kouka berada di belakang layar mengendalikan situasi. Kouka mentertawakan sikap bodoh pria itu, sehingga bisa dia peralat. Kouka turun, tiba-tiba menghajar Lucia hingga terlempar ke dinding. Arato mencoba bertanya kenapa Kouka bersikap begini. Tanpa pikir panjang, Kouka menghajarnya dengan sekali ayunan tangan yang ringan. Menurutnya, Arato yang lemah sangat cocok dengan Lucia. Dalam gerakan cepat, Lucia muncul, menghalau Kouka agar menjauh dari Arato. Pertengkaran terjadi di antara mereka, tapi Lucia kalah lagi. Arato bertanya kenapa mereka bertengkar, padahal mereka saudara. Kouka menjelaskan, mereka hanya melakukan perintah pemilik mereka secara otomatis. Dia menodongkan senjata pada Arato, dan mengingatkan Arato untuk segera memikirkan tugas yang harus dilakukan Lucia, daripada memikirkan membangun rumah tangga yang semu. Lucia muncul menghalau Kouka lagi. Dia meminta izin Arato untuk mengaktifkan perangkat tempur. Dia yakin Arato akan menggunakannya dengan baik. Arato tidak mau mengecewakan kepercayaan Lucia.
Dia memberikan perintah agar Lachia bertarung di sisinya. Sistem tempur Lachia segera aktif. Kouka senang mode tempur kakaknya aktif. Dia segera menembak Lachia dengan serangan paling besar. Beruntung, sistem tempur Lachia aktif, sehingga dia bisa menciptakan perisai super yang mampu menahan serangan besar itu. Setelah itu, Lachia mengubah perisainya menjadi meriam besar. Sebelum Lachia menembak, Kouka menembaki area sekitar sehingga debu menyebar. Kouka menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Setelah keadaan aman, Lachia mengajak Arato kembali. Senyum malaikat yang manis membuat Arato lupa bahwa Lachia adalah robot Hei yang canggih dan menyeramkan saat memasuki mode tempur. Di sisi lain, setelah bertemu Arato, Kouka menemui Kengo. Dia mengintimidasi Kengo karena ikut campur dalam urusannya dengan Lachia. Ternyata Kouka menemukan bahwa Kengo terlibat dalam organisasi teroris yang menghancurkan robot Hei. Kouka menawarkan diri untuk digunakan oleh Kengo daripada dia menghancurkan pemuda itu. Ternyata selama ini, setiap malam Kengo mengikuti latihan khusus organisasi itu tanpa diketahui keluarga dan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Arato dan Yuka bisa berkumpul lagi dengan Lachia. Arato sempat khawatir saat mengetahui Lachia keluar untuk belanja. Lachia memintanya tidak perlu khawatir karena dia tidak mendeteksi pergerakan mencurigakan di sekitar mereka setelah insiden penculikan terakhir kali. Sementara itu, di rumah, Ryo meminta pada ayahnya untuk menghubungkan pada seseorang yang melakukan riset di Tokyo. Sepertinya, dia juga akan bertindak karena mengkhawatirkan teman-temannya. Di rumah, Olga masih terjaga jam 2 malam, menunggu kakaknya pulang. Saat Kengo kembali, dia bahkan tidak bisa bicara dengan saudaranya karena pemuda itu langsung naik ke kamar. Di latihan berikutnya, mereka membahas rencana penyerangan berikutnya. Target mereka kali ini adalah Mikoto, robot politik Hei milik pemerintah. Misi mereka cukup besar kali ini. Malam itu, Olga menyambut Kengo juga. Dia mencoba mengajak Kengo bicara, dan bertanya kenapa dia selalu pulang larut malam, tapi Kengo mengabaikan pertanyaannya. Dia langsung naik ke kamar lagi dengan alasan sedang sangat kelelahan. Olga menceritakan kegelisahannya pada dua temannya. Dia khawatir karena sikap Kengo semakin dingin belakangan ini. Yuka berjanji akan meminta bantuan Arato untuk menyelesaikan masalah ini. Dia tidak suka melihat seorang kakak lelaki mengabaikan adik perempuannya. Malam itu juga Yuka menarik lengan Arato menuju rumah Olga. Dia terlihat sangat tidak sabaran. Arato sempat meminta maaf pada Lachia karena menariknya dalam masalah ini. Sementara itu, di kantor pusat penelitian Tokyo, Ryo bertemu dengan Tuan Shinohara, salah satu peneliti di perusahaan ayahnya. Dia ingin tahu apa yang terjadi saat kecelakaan di pusat penelitian Tokyo. Tuan Shinohara menjelaskan mengembangkan perangkat keras yang dapat secara fisik mengevakuasi server. Sebagai tambahan informasi rahasia ini, ternyata perangkat keras itu adalah robot Hei. Ryo terkejut mendengar informasi ini. Dia tidak menyangka mereka memiliki solusi seperti ini. Setelah sampai di rumah Olga, gadis ini membawa mereka untuk memeriksa komputer kakaknya. Karena dia tidak bisa memeriksa perangkat yang nampak sangat rumit itu. Setelah mendapatkan izin dari Olga, Lachia segera memulai peretasan. Dia menemukan informasi lokasi robot Hei di seluruh kota dalam perangkat itu. Awalnya Arato menduga Kengo diculik kelompok anti-robot, tapi Lachia menjelaskan bahwa dia adalah salah satu anggota dari organisasi tersebut. Arato sangat terkejut mendengar bahwa temannya itu terlibat kegiatan kriminal. Arato marah, dia tidak habis pikir Kengo bisa jadi begini. Lachia menduga Kengo begini karena Kouka. Karena Kengo bergabung dengan mereka sehari setelah pertemuan mereka dengan Kouka hari itu. Lachia mencari informasi lebih lanjut, sehingga dia mengetahui mereka akan melakukan penyerangan eksperimen Hei di pusat promosi industri Oimachi hari ini juga. Tentu saja Arato langsung berpikir untuk menjemput Kengo dan menyelamatkan dia. Di sisi lain, Ryo masih memikirkan tentang informasi dari Tuan Shinohara. Dia tidak menyangka ada robot Hei yang bisa membawa informasi dari seluruh penelitian itu. Dia yakin Lachia adalah robot Hei yang dimaksud Tuan Shinohara. Dia jadi khawatir pada keselamatan Arato karena gadis itu ada padanya. Karena dia tahu, robot Hei dengan status Red Box lain akan mengejar Lachia. Salah satunya pastilah Kouka. Informasi menjawab rasa penasaran Ryo tentang keterlibatan Memeframe. Tiba-tiba Arato meneleponnya untuk memberikan kabar keterlibatan Kengo dengan organisasi anti-robot. Apalagi saat ini mereka berencana menyerang pusat industri Oi. Ryo sangat terkejut mendengar hal itu. Arato akan pergi menyelamatkan dia. Ryo mencoba mencegahnya. Dia menyarankan agar Arato menyuruh Lachia saja. Arato yakin itu tidak akan berhasil karena Kengo membenci robot Hei. Arato menelepon hanya untuk menitipkan Yuka pada Ryo jika terjadi sesuatu. Setelah panggilan telepon diputus, Arato dan Lachia segera pergi ke gedung pusat penelitian promosi Oi. Di jalan,
Lachia menyarankan agar mereka pergi membeli perangkat lunak untuk melindungi Arato dari berbagai macam bahaya. Karena kelompok teroris itu memiliki senjata api, Lachia khawatir mereka akan mencelakai Arato. Mereka membeli baju yang bisa membuat mereka tidak terlihat, helm pelindung khusus, dan alat komunikasi yang bisa membaca pikiran, sehingga mereka bisa berkomunikasi tanpa perlu membuka mulut. Mereka akan menyusup masuk ke gedung itu dengan cara berkamuflase, agar tidak terlihat orang-orang, dan tidak terdeteksi sebagai musuh. Di sisi lain, kelompok anti-robot itu sudah masuk ke gedung, dan mulai menembaki robot keamanan di gedung itu. Kengo mulai panik saat robot-robot keamanan itu masuk mode tempur, dan tidak segan menembak mereka. Satu orang temannya sudah mati terkena tembakan tepat di depan mata Kengo. Bahkan, dia hampir terkena peluru dari penjaga itu juga. Di lantai 22, Mikoto masih berpidato tentang program baru Hei Politik demi meningkatkan kepercayaan masyarakat pada politik. Seorang tamu merasa itu tidak mungkin. Justru, dia khawatir lama-lama orang tidak membutuhkan politisi manusia lagi karena robot Hei. Mikoto menjelaskan, mereka hanya mengikuti prosedur yang sudah diberikan. Jika sampai manusia tidak percaya politisi asli, robot Hei akan melakukan apapun untuk mempertahankan demokrasi. Jika keberadaannya dianggap bahaya, pendapat mayoritas orang akan ditetapkan sebagai hukum politik, sehingga dia dapat mengumpulkan larangan untuk dirinya sendiri selaku Hei. Di momen ini, petinggi keamanan Singu mendapatkan informasi beberapa penjaga sudah disingkirkan kelompok anti-robot. Dia segera memberikan informasi ini pada semua hadirin tapi mereka tidak perlu takut. Karena dia yakin tim keamanan Sangu bisa menghentikan mereka. Rekan-rekan di tim Kengo semuanya mengalami luka parah. Kengo hampir tertembak juga, tapi Kouka muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Kouka minta semua yang terluka untuk memimpikan obat penghilang rasa sakit, dan pindah ke bagian belakang. Kouka memimpin mereka naik. Dia menghancurkan semua robot penjaga hanya dengan beberapa kali serangan saja. Saat ada satu robot yang masih hidup mencoba menyerang Kengo, pemuda itu mengamuk. Dia menembaki robot itu secara beruntun hingga mendapatkan pujian dari Kouka karena kerja bagusnya. Arato dan Lachia menyusup ke gedung itu lewat pintu depan. Dengan kemampuan kamuflase, mereka berhasil lolos dari resepsionis dan orang-orang di lobi. Arato berharap Kengo baik-baik saja. Saat ini, Kengo dan timnya sudah sampai di lantai 16. Sekarang dia tidak ragu lagi menembaki semua robot keamanan yang menghalangi mereka. Meskipun begitu, dia merasa tidak etis mengirim manusia hidup untuk menghancurkan semua robot itu. Kouka masih memimpin mereka untuk mendapatkan kemenangan. Kengo merasa ini sangat miris. Kelompok mereka diciptakan untuk menghancurkan robot Haie, tapi robot Hei. Saat ini Arato dan Lachia sudah hampir mencapai lantai 22. Arato melihat tempat itu masih sangat damai, yang berarti Kengo kelompoknya tidak masuk lewat depan. Lachia membenarkan hal itu. Mereka masuk lewat belakang untuk menghindari konflik lebih besar. Lachia yakin saat ini sedang terjadi pertempuran sengit di antara kelompok teroris itu dengan keamanan Hei. Jika tidak ada tamu atau karyawan di sekitar mereka, robot-robot keamanan Hei dapat menggunakan senjata yang lebih mematikan. Arato khawatir akan kondisi Kengo. Lachia memintanya yakin bahwa Kengo baik-baik bertarung bersama mereka. Saat ini mereka harus melewati pintu X-ray untuk masuk ke ruang pertemuan. Lachia mematikan sinyal X-ray salah satu pintu sehingga mereka bisa masuk dengan cepat tanpa terdeteksi. Kebetulan beberapa orang keluar dari ruang pertemuan sehingga Arato dan Lachia bisa masuk tanpa menarik perhatian. Di ruangan itu, masih terjadi debat antara beberapa anggota politik dengan Mikoto. Para politisi masih menentang gagasan campur tangan Hei, hingga menjadi pemimpin di dunia politik. Apalagi Mikoto mengatakan tanpa ekspresi bahwa dia tidak akan ragu menerima gagasan perang jika itu yang survei inginkan. Karena Mikoto memang diprogram secara otomatis untuk mengikuti sistem keinginan mayoritas orang. Mendengar semua itu, Arato jadi bertanya-tanya apa jadinya jika mereka hidup dalam dunia yang serba otomatis? Lachia membuatnya semakin gelisah saat bertanya apakah dia berpendapat dunia yang seperti itu akan terasa membosankan? Saat Kengo dan kelompoknya masih bertarung dengan pasukan keamanan Hei, tiba-tiba saja terdengar suara musik yang menggema di seluruh gedung. Tiba-tiba sebuah pesawat yang dipenuhi bunga menabrak gedung itu. Banyak kelompok bunga mulai berjatuhan di gedung itu. Arato berniat memperingatkan semua orang tentang bahaya kelopak itu pada setiap mesin Hei. Lachia mencegahnya karena ada unit keamanan yang akan memperingatkan semua orang. Karena semua robot keamanan Hei di tempat itu sibuk melakukan evakuasi, Kouka memimpin kelompok teroris menghancurkan semua robot Hei termasuk Mikoto, tapi mereka diingatkan untuk tidak melukai manusia. Di antara kekacauan itu, Kouka melihat Snowdrop dan langsung menembaknya. Snowdrop berhasil menahan serangan itu. Di depan banyak orang, Snowdrop mengendalikan dan memakan bangkai robot Hei yang sudah mati.
Kengo semakin ketakutan melihat sosok mungil yang sangat menyeramkan itu. Kengo melihat Mikoto membantu orang-orang keluar dari pintu darurat. Dia langsung mengarahkan senjata pada Mikoto. Kengo hanya ingin menyelesaikan misi ini dan segera pulang. Kengo marah karena sekarang semua orang tanpa sadar mengikuti perintah Hei. Dia yakin robot Hei akan merebut esensi manusia. Sebelum Kengo semakin menggila, Arato muncul menarik senjatanya dan mendorongnya menjauh. Kengo ketakutan saat tidak melihat sosok yang mengambil senjatanya. Dia pikir itu hantu, sehingga dia lari kabur. Pertarungan senjata antara kelompok teroris dan keamanan Hei kembali pecah di tempat itu. Kouka juga masih menembaki Snowdrop, sementara Snowdrop masih melemparkan ratusan mikro-drone berbentuk kelopak bunga. Melihat kekacauan ini membuat Arato ingin melepaskan helm dan mengejar Kengo. Lachia mencegahnya, karena dia akan langsung diserang Kouka dan Snowdrop jika dia melakukan itu. Lagi pula, bukan kewajiban Arato menghentikan serangan teroris. Dia hanya harus menjemput temannya. Pertarungan Kouka dan Snowdrop semakin liar saat Snowdrop menciptakan boneka dari robot Hei. Tapi Kouka berhasil mengalahkan robot itu dengan mudah. Lalu dia menghampiri Kengo, dan meminta pemuda itu menjadi pemiliknya. Arato muncul, mengingatkan Kengo agar tidak dibodohi oleh Kouka. Kengo justru menyuruhnya untuk diam. Dia mengatakan telah membenci Arato sejak lama. Kouka mengatakan, dia adalah alat yang paling tepat untuk membantu Kengo mencapai tujuannya, menghancurkan semua robot Hei. Kengo masih menolak tawaran itu. Tujuannya masih belum berubah, dia ingin semua Hei menghilang dari bumi. Snowdrop mentertawakan Kouka karena dia baru saja ditolak. Untuk menghibur Kouka, Snowdrop akan menunjukkan kejutannya. Tiba-tiba helikopter yang menabrak gedung meledak di depan semua orang. Beruntung, Arato selamat karena dilindungi Lachia. Sementara Kengo selamat karena dilindungi Kouka. Satu robot keamanan menembakkan senjata ke arah Kouka, sehingga gadis itu menghajarnya. Saat Kengo tidak berada dalam perlindungan Kouka, satu robot Hei membawa pemuda itu melompat dari gedung itu. Beruntung, Arato berhasil menangkap lengannya hingga Kengo tidak terjatuh dari gedung. Meskipun dia sangat kesulitan, dan menahan beban Kengo sangat sulit, Arato menolak melepaskan lengan Kengo. Sampai akhirnya Kengo berusaha naik dengan memegang lengan Arato erat-erat. Di sisi lain, Snowdrop sudah malas bermain. Dia pun pulang. Kouka menghampiri Mikoto dan membunuhnya. Setelah itu, dia melompat keluar gedung. Sebelum itu, dia sempat mengatakan betapa bahagianya dia bertemu Lachia. Tapi dia menganggap Kengo bodoh karena menolaknya. Lachia senang semua ini berakhir, Arato berhasil menyelamatkan temannya, dan mereka tidak terluka. Hari itu, Arato melihat berita kekacauan di perusahaan penelitian OI. Dia ingat masih ada pengemudi dalam helikopter yang diledakkan Snowdrop. Ini berarti Snowdrop telah membunuh manusia. Arato penasaran seperti apa manusia yang menjadi pemilik Snowdrop. Di sisi lain, Yuka teringat ayah mereka saat melihat jasad Mikoto. Dia bertanya-tanya kenapa ayah mereka semakin jarang pulang. Sementara itu, di sebuah ruangan, para ilmuwan sedang berdiskusi tentang insiden yang baru saja terjadi pusat penelitian OI. Mereka yakin Kouka dan Snowdrop terlibat dalam insiden ini. Meskipun begitu, Tuan Suzuhara masih saja khawatir karena robot-robot Hei itu tidak kembali ke Memeframe. Mereka khawatir data rahasia itu jatuh ke tangan yang salah hingga menciptakan masalah besar untuk mereka. Tuan Watarai mengatakan untuk menangani unit itu mereka membutuhkan robot Hei lain. Dia akan menggunakan metode untuk menemukan robot Lachia yang lain. Seorang anggota dewan tidak setuju dengan gagasan itu karena mereka menganggap metode terlalu berbahaya. Tuan Watarai mengingatkan mereka untuk waspada akan masalah lain. Semua robot Lachia memiliki prioritas utama untuk melestarikan data yang mereka bawa. Dia menduga, dua robot Lachia itu bertarung hingga melakukan kerjasama dengan organisasi anti-robot untuk bertahan hidup di luar sana. Jika benar tujuan mereka seperti itu, maka ini berarti mereka tidak memiliki niat untuk kembali ke Memeframe. Setelah rapat itu, semua petinggi merasa rapat ini tidak ada hasilnya. Mereka kesal karena pada akhirnya harus tergantung pada robot Hei tipe Lachia itu. Tuan Suzuhara bertanya pada Tsutsumi bagaimana perkembangan perjodohan untuk Shiori. Dia yakin gadis itu akan menjadi sekutu yang kuat jika mau menjalankan perusahaan. Dia ingin Tsutsumi memaksa Shiori secara perlahan agar segera memutuskan menikah. Karena mereka cukup dekat. Tsutsumi sudah menunjukkan beberapa kandidat calon pengantin, tapi putusan harus cuci tangan Shiori. Saat ini, di rumah, Shiori sedang melihat data diri dari para pria yang dijodohkan padanya. Semua pria di berkas itu terlihat sangat menjanjikan dengan karir yang cemerlang. Tapi Shiori tidak tertarik dengan satupun pria di berkas itu. Gadis ini melihat foto kenangan masa lalunya bersama kakak lelakinya. Dulu, kakaknya selalu memenangkan berbagai kejuaraan, dan menyukai tantangan.
Tapi setelah insiden kecelakaan hari itu, Ryo sangat berubah. Dia menjadi sosok yang pendiam dan tidak mau mencoba apapun lagi. Saat muncul fotonya sedang minum teh dengan Arato, wajah Shiori berubah merah. Malam itu, Tuan Watarai menemui Metode di gedung bekas penelitian Memeframe. Dia menjelaskan bahwa Kouka dan Snowdrop terlibat pertarungan. Metode tersenyum. Dia sadar ini waktunya dia bergerak juga. Hari itu, Yuka sedang berkumpul bersama teman-temannya di kafe. Dia mengeluh karena Arato sering pergi keluar sekarang. Olga menduga karena Arato memiliki hubungan mesra dengan Lachia, tapi Yuka yakin tidak mungkin begitu. Arato hanya bersikap ramah padanya. Tiba-tiba GPS di ponsel Yuka berbunyi, ini berarti kakaknya ada di dekat mereka. Arato lewat bersama Lachia. Mereka terlihat sangat bahagia. Shiori terlihat menekan emosi saat menyadari mereka sangat dekat. Di tempat lain, Tuan Shinohara mengajak Ryo bertemu Tuan Watarai. Dengan sikap dingin, Tuan Watarai bertanya, bagaimana Ryo yakin dia adalah Tuan Watarai yang asli? Ryo tahu ada undang-undang yang melarang menciptakan robot Hei menyerupai orang yang masih hidup. Apalagi, robot tidak menciptakan ekspresi dan sifat seseorang. Sikap empati yang dimiliki manusia adalah keunggulan karena itu hanya bisa dimiliki manusia. Tuan Watarai bertanya apakah berdasarkan itu Arato yakin dia Watarai yang asli? Ryo datang karena dibawa oleh Tuan Shinohara yang dia percayai. Selain itu Tuan Watarai juga harus bertemu dengannya untuk memperoleh informasi tentang Arato dan Lachia. Tuan Watarai memuji kemampuan Ryo menganalisa. Ini menandakan pola pikir mereka hampir sama. Malam itu, Shiori pergi ke pesta penting bersama Tsutsumi. Dia membutuhkan teman bicara di pesta yang menganggapnya boneka. Tsutsumi meminta Shiori untuk tidak memikirkan tawaran pernikahan lagi pula dia masih sekolah. Shiori ingin seperti itu tapi Tuan Suzuhara tidak akan membiarkannya. Di pesta itu, Shiori bertemu dengan keluarga yang ingin menjodohkan anak lelaki mereka dengannya. Dia jadi cepat lelah di momen seperti ini. Saat pergi ke kamar mandi, dia ditemui Metode. Mereka bicara secara pribadi di ruang terpisah. Di sini Shiori mengetahui bahwa Metode milik Tuan Watarai. Metode mengungkapkan bahwa dialah yang menciptakan ledakan di fasilitas penelitian Tokyo atas perintah Tuan Watarai. Shiori bertanya kenapa Tuan Watarai melakukan itu? Sayangnya, Metode tidak tahu alasan di balik itu. Meskipun begitu dia sadar berada dalam bahaya, karena selalu mengikuti perintah Tuan Watarai. Shiori mengerti kesulitan Metode. Dia bertanya mengapa Metode menemunya? Apakah dia ingin Shiori menyampaikan informasi ini ke Dewan Perusahaan sehingga mereka melindunginya? Metode menjelaskan dia ingin Shiori menjadi pemiliknya juga. Shiori berpikir itu tidak mungkin. Dia khawatir Metode akan rusak. Metode menjelang, dia melakukan ini agar Shiori bisa membatalkan perintah dari Tuan Watarai yang tidak sesuai dengan keinginannya. Menurutnya, tidak orang yang lebih baik untuk menjadi pemilik kedua selain Shiori. Karena gadis itu adalah putri dari pendiri perusahaan, sekaligus pro manusia. Jika mereka bekerja sama, Metode akan mendapatkan beberapa jaminan, sedangkan Shiori akan mendapatkan aset yang kuat seperti Metode. Shiori langsung menolak tawaran ini. Meskipun begitu, Metode memberi alat komunikasi khusus agar gadis itu bisa menghubungi jika dia berubah pikiran. Setelah itu, Shiori kembali ke tempat acara. Tsutsumi datang membawa makanan untuk gadis itu. Dia heran karena gadis itu bersikap aneh, tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Malam itu terjadi kekacauan di rumah Erika. Dia menemukan seluruh robot Hei miliknya dihancurkan oleh Saturnus. Dengan penampilan berantakan, Saturnus mengatakan ingin menjadikan Erika sebagai pemiliknya. Erika tidak mau menjadi tuan dari robot dekil. Jadi dia akan melakukan makeover kepada gadis itu. Di sini terlihat, Erika tidak takut sama sekali dengan keberadaan Saturnus. Hari itu, Arato dan Lachia datang ke Fabion MG untuk melihat video demo seluruh Hei dari masa ke masa. Mereka menjelaskan, akan membuat proyek yang menunjukkan kedekatan antara remaja lelaki dan wanita dengan robot Hei. Arato merasa proyek ini akan mendapatkan banyak tantangan. Tapi Asuna yakin ini adalah peluang besar bagi mereka untuk menciptakan era baru. Karena selama ini belum pernah ada sejarah hubungan antara manusia dan Hei. Mereka akan membuka proyek besar ini untuk menjual produk dengan konsep pasangan yang hidup bersama. Asuna ingin Arato dan Lachia menjadi model pertama dalam proyek ini. Arato khawatir ini akan menempatkan mereka pada posisi untuk diserang oleh masyarakat. Asuna berjanji akan mengurus masalah keamanan untuk mereka. Arato sangat bimbang, tapi Lachia mengatakan, dia bebas melakukan apapun kepada gadis itu karena dia tidak memiliki perasaan. Jadi Arato tidak perlu bimbang. Tiba-tiba saja terdengar ketukan di pintu. Erika masuk, dan memperkenalkan diri sebagai pemilik Fabion MG. Saat kembali ke rumah, Arato masih saja melihat kartu pengenal di tangannya.
Dia bertanya apakah Lachia yakin mau menerima proyek ini? Lachia hanya bisa patuh pada keputusan Arato. Dia justru khawatir pemuda itu sebenarnya enggan hidup dengannya untuk waktu yang lama. Melihat bagaimana dia masih bimbang sampai sekarang. Arato bergegas menjelaskan bahwa dia tidak pernah berpikir begitu. Dia hanya tidak mengerti bagaimana cara hidup pria dan wanita di era sekarang. Saat melihat Lachia memegang sabun cair, Arato penasaran apakah gadis itu masih perlu mandi? Lachia menjelaskan, dia perlu mandi untuk membersihkan kulit dan menyimpan cadangan air. Dengan polosnya Lachia bertanya apakah Arato mau membantunya? Pemuda itu gelisah, tapi dia menjawab mau. Tiba-tiba Lachia menarik pertanyaannya karena dia tidak mau pemuda di bawah 18 tahun mengambil kesempatan darinya. Arato langsung goyah. Tapi dia bertanya, apakah jika nanti usianya lebih dari 18 tahun, dia boleh mencobanya? Lachia memperbolehkan dengan ekspresi malu-malu. Dia bertanya, apakah tidak masalah untuk Arato memiliki hubungan yang lama dengan objek seperti dirinya? Atmosfer di antara mereka menjadi sangat romantis. Mereka sama-sama ingin mencoba jenjang hubungan lebih intim. Jadi mereka sama mendekatkan bibir masing-masing, tapi tiba-tiba Yuka membuka pintu kamar mandi. Sehingga mereka saling menjauh. Yuka pergi ke kafe, membicarakan tentang proyek baru kakaknya dan Lachia. Kedua temannya juga berpikir ini sedikit tidak layak. Beberapa orang memang menyukai benda favorit hingga mereka tua, tapi ini berbeda. Hidup dengan robot Hei yang menggunakan barang-barang yang sama dengan mereka, akan terasa sangat canggung. Olga bertanya bagaimana pendapat Arato setelah mendengar proyek itu. Yuka mengatakan, kakaknya dan Lachia menunjukkan getaran asmara setelah kembali dari pertemuan itu. Shiori sangat terkejut mendengar hal itu, sehingga dia menjatuhkan makanannya. Di rumah, Ryo sedang melihat foto Lachia sambil memikirkan ucapan Tuan Watarai. Dia diminta memilih antara persahabatan atau masuk ke dalam perusahaan Memeframe. Dia tidak boleh memiliki catatan noda sebelum masuk Memeframe. Ryo kesulitan mengambil keputusan jika berhubungan dengan Arato. Karena dia adalah temannya yang sangat berharga. Saat sampai di rumah, Shiori gelisah memikirkan keterlibatan Arato dengan Lachia. Apalagi, dia terus-terusan mendapatkan telepon dari lelaki yang akan dijodoh dengannya. Shiori sedih, karena sebagai manusia, dia diperlakukan seperti alat. Dia mulai merasa tawaran dari metode sangat menguntungkan. Dia segera mengambil alat komunikasi dari metode. Lalu mereka bertemu di gedung terbengkalai untuk melakukan kontak kepemilikan. Akhirnya, Arato dan Lachia akan mulai syuting di lokasi yang istimewa. Setelah set siap, mereka akan melakukan tes kamera pada Lachia. Seperti biasa, gadis itu terlihat sangat cantik dalam balutan make-up dan baju mahal. Seorang model yang ikut hadir dalam acara ini, mencemooh penampilan Lachia. Dia tidak bisa menerima jika robot Hei itu menyita perhatian banyak orang, ikan memiliki pekerjaan yang sama dengannya. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba metode muncul. Dia membuat kekacauan, menghancurkan properti, dan berbagai macam alat untuk syuting. Beberapa robot Hei dilepaskan untuk membantu semua orang keluar dari tempat itu. Tapi mereka juga tidak lolos dari serangan metode. Asuna mengajak Arato keluar, menyelamatkan diri lebih dulu. Tapi Arato belum melihat Lachia. Dia lari meninggalkan Asuna dan model wanita di sisinya untuk mencari Lachia. Tepat pada saat itulah tiba-tiba lampu di atas mereka jatuh. Beruntung, Ryo muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Saat semuanya menjadi semakin kacau, metode menyerang Arato, tapi Lachia selalu muncul tepat waktu untuk menyelamatkan pemuda itu. Arato memberikan perintah pada Lachia untuk mengusir metode dari tempat itu, hingga terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Keduanya sama-sama kuat dan lincah saat bertarung. Hingga atap bangunan itu runtuh karena pertarungan mereka yang sangat brutal. Saat mendengar suara sirine, metode pergi dengan langkah anggun. Sebelum keluar ruangan, metode sempat mengatakan bahwa dia ingin segera bertemu lagi dengan Lachia, saudarinya. Kita akan flashback ke hari saat Shiori menjadi pemilik metode. Saat itu, Shiori sempat terkejut mendengar wanita di hadapannya adalah versi lain dari model robot Hei, Lachia. Metode tersenyum mengejek melihat Shiori sangat tersisih dalam bisnis ini sehingga dia tidak mengetahui fakta tentang mereka. Selain itu, mereka membahas perjanjian yang harus dipatuhi satu sama lain. Metode berjanji tidak akan menyebutkan identitas Shiori sebagai pemiliknya yang lain. Dia juga akan mematuhi perintah apapun yang mencoba untuk menyingkirkan Shiori. Dia juga berjanji tidak akan membocorkan perintah ini kepada orang lain. Kemudian, Shiori balik bertanya, apakah mungkin metode bisa memaksanya membuat perintah? Metode menjelaskan itu sama dengan menyetujui syarat dan ketentuan sebuah aplikasi sebelum menggunakannya. Di kantor, Tsutsumi dan Tuan Suzuhara menemukan fakta bahwa ledakan di fasilitas penelitian Tokyo disebabkan oleh orang dalam.
Mereka akan bergerak maju secara diam-diam tanpa diketahui pihak lain. Sementara itu, di sekolah, Arato mendapatkan teman kelas baru yang sangat mengejutkan. Dia adalah Erika Burros. Arato tidak menyangka mereka seumuran, bahkan gadis itu sangat populer di kalangan remaja. Banyak orang yang ingin dekat dan mengajaknya foto. Ternyata dia sangat populer karena berasal dari beberapa abad yang lalu, dan ditemukan dalam bongkahan es yang dingin. Gadis itu kehilangan seluruh anggota keluarganya, tapi dia masih bisa bertahan dalam dinginnya es. Karena itulah kemunculannya merupakan fenomena yang sangat menggemparkan dunia abad ini. Erika mengajak Arato, teman-temannya dan dua teman kelas mereka yang lain makan di suatu meja yang sama. Karena dia belum pernah merasakan hal seperti ini, dia ingin memulai hubungan pertemanan dengan cara seperti ini. Tapi tiba-tiba Rio berdiri, dan meninggalkan mereka. Dia terlihat enggan duduk satu meja dengan mereka. Tapi Erika tidak masalah dengan sikap pemuda itu. Dia justru tertarik dengan bekal makan milik Arato yang terlihat sangat menarik. Dia yakin kekasihnya yang menyiapkan bekal itu. Arato hanya bisa memasang wajah malu saat Erika berkata begitu. Setelah makan, mereka membicarakan tentang siaran langsung saat Mikoto mati, dan dihancurkan setelah itu. Mereka tidak percaya hal mengerikan seperti itu disebarluaskan. Erika menjelaskan lewat video itu, mereka tanpa sadar telah menaikkan citra Mikoto. Seperti botol di tangannya, awalnya itu hanya botol biasa, tapi setelah diberi karakter kartun, menjadi lebih berarti bagi banyak orang. Bagi Erika, orang-orang yang mencintai botol dalam wujud polos lebih istimewa. Bagi Arato, tidak masalah cinta itu berasal dari mana, tapi cinta tetaplah penting. Erika menjelaskan bahwa cinta adalah emosi yang bisa diukur dan dimanipulasi. Mikoto telah mengumpulkan kasih sayang sebagai pahlawan wanita yang tragis. Bahkan dengan semua perhatian ini, menjadi objek memungkinkan dia untuk mengelola dan memanfaatkan emosi mereka. Hingga pada akhirnya manusia akan menyadari dan terbebani dengan perasaan bersalah. Hari itu, Shiori bertemu dengan Tuan Suzuhara. Dia mengatakan bahwa dia telah tahu ada 5 robot Hei dengan sistem khusus yang terlepas dari pusat penelitian. Dia bertanya apakah salah satu unit itu adalah Lachia milik Arato Endo? Tuan Suzuhara penasaran bagaimana gadis itu bisa tahu? Metode muncul untuk memperjelas semuanya. Bahwa dialah yang telah memberitahu Shiori, dan sekarang mereka terikat kontrak. Shiori menjelaskan, dia mau menjadi pemilik metode agar bisa mengendalikannya, dan melepaskannya dari Tuan Watarai. Tuan Suzuhara menjelaskan, sebenarnya dia tidak ingin melibatkan gadis itu. Dia juga telah menciptakan sebuah rencana, tapi jika dia dapat menggunakan metode dalam rencana ini, dia akan sangat berterima kasih pada Shiori. Metode tidak masalah jika Shiori setuju. Entah mengapa, di perjalanan pulang, Shiori murung. Metode bertanya mengapa gadis itu murung? Seharusnya dia lebih bahagia karena sekarang dia bukan pion dalam permainan ini. Dia bisa mengambil peran penting dan memindahkan potongan-potongan itu. Sebelum jam pulang, Rio mengajak Arato bicara. Dia bertanya mengapa Arato memilih pergi menyelamatkan Lachia, dibandingkan beberapa orang yang terlihat berada dalam bahaya saat hari pemotretan kemarin. Rio mendesak Arato. Dia meminta Arato untuk sadar bahwa gadis itu hanyalah objek. Tidak seharusnya dia lebih memprioritaskan objek itu dibanding manusia. Arato merasa bersalah atas sikapnya waktu itu. Dia berharap bisa menggunakan Lachia lebih baik untuk menyelamatkan banyak orang. Rio membentaknya karena bukan itu maksudnya. Rio yakin Arato sudah dimanipulasi oleh robot Red Box itu. Dengan keras Rio memperingatkan Arato bahwa Lachia itu sangat berbahaya. Dia bisa lepas kendali kapanpun, karena dia tidak terikat oleh aturan manusia. Rio memarahinya, memintanya sadar karena sudah dimanipulasi Lachia. Apalagi setelah ini mereka akan melakukan proyek, Bell Meet Girls, yang makin tidak masuk akal. Rio tidak mengerti kenapa Arato mendukung konsep yang tidak masuk akal seperti itu. Jika ini terus berlanjut, dia khawatir peradaban manusia akan terancam. Arato merasa itu terlalu berlebihan. Tidak mungkin tindakan yang menempatkan manusia dalam bahaya. Dia tidak akan sebodoh itu. Rio bersikeras meminta pemuda itu mengembalikan Lachia ke tempatnya. Arato merasa itu tinggalkan yang semakin salah dalam menggunakan Lachia. Bagaimanapun juga, di mata Arato, Lachia tidak pernah salah. Dialah yang seharusnya itu salahkan karena dialah yang bertanggung jawab. Rio kehabisan kata-kata. Pada akhirnya dia hanya bisa bertanya, manakah yang akan diselamatkan oleh Arato di saat-saat terakhir? Manusia, ataukah benda itu? Malam itu, Saturnus masuk ke kamar Erika untuk mengantarkan teh. Dia menggunakan pakaian pelayan yang terlihat sangat istimewa dan spesial untuknya. Erika menyadari sudah 1 minggu sejak Saturnus datang padanya. Dia ingin tahu kenapa Saturnus memilihnya. Saturnus ingin menjadi sosok yang istimewa,
Jadi dia memilih tuan yang istimewa seperti Erika Burros. Saat itu, Saturnus berpikir, jika dia menghancurkan semua robot Hei pelayan Erika, maka gadis itu akan mengizinkannya untuk mengambil tempat mereka. Erika ingat, malam itu, saat mengatakan akan melakukan makeover pada Saturnus, gadis itu langsung mengaktifkan senjata yang dia bawa untuk membuat baju yang sama persis dengan Erika. Gadis itu langsung mencegahnya, karena dia tidak boleh meniru majikan yang dia ikuti. Saturnus melihat pakaian pelayan di sekitarnya, dan langsung membuat pakaian seperti itu untuk dia pakai. Tapi Erika menjelaskan, bukan seperti itu konsep menjadi lucu. Saturnus terlihat sangat pesimis. Dia menjelaskan bahwa dia tidak mengerti konsep menjadi lucu meskipun itu untuk dirinya sendiri. Akhirnya, Erika mengajarinya cara menjadi lucu dan membuatnya bahagia. Hari itu, Shiori menemui Arato dan Lachia. Dia ingin Arato mengembalikan Lachia ke Memeframe. Karena Lachia terdaftar sebagai milik Memeframe yang telah hilang. Meskipun begitu, selama Arato masih menjadi pemilik yang sah, Memeframe tidak memiliki izin untuk memeriksa Lachia. Jika mereka memaksa, mereka harus membawa surat penggeledahan resmi, dan ini bisa memicu perhatian publik. Tentunya mereka tidak mungkin ingin melakukan itu. Shiori tahu itu. Dia mengatakan, ada Hei lain yang memiliki nomor pendaftaran yang sama dengan Lachia, yaitu seorang unit Hei di Mesir, dan sekarang menjadi unit perawat. Ada yang mencuri nomor unit itu dan menjadikan milik Lachia. Untuk menjadikan nomor itu khusus milik Lachia, mereka perlu infeksi dari individu berlisensi. Shiori meminta mereka untuk melakukan itu. Saat di perjalanan pulang ke rumah, Arato meminta Lachia memberitahunya bahwa Memeframe yang membuatnya. Lachia bukannya ingin menyembunyikan informasi ini, sejak saat itu dia hanya fokus untuk menjadi milik Arato saja. Arato tidak menduga robot yang tidak memiliki hati bisa berpikir begitu. Lachia belajar dari Arato yang langsung percaya padanya sejak pertama kali mereka bertemu. Di momen ini, Arato teringat ucapan Rio, bahwa dia sudah dikendalikan oleh Lachia. Jadi, dengan ekspresi ragu dia bertanya, apakah sebenarnya dia memutuskan semua ini atas kehendaknya sendiri? Lachia mengatakan, semua keputusan hanya bisa ditentukan oleh Arato sendiri sejak awal. Lachia memeluk lengannya, dan mengatakan ingin bersama Arato saja. Sebelum melakukan itu, Arato ingat mereka harus mengurus Memeframe dan orang-orang di baliknya. Lachia tahu, Shiori bukan orang bodoh. Saat dia memperingatkan mereka tentang hal itu, berarti rencananya sudah diambang penyelesaian. Lachia yakin saat ini Shiori sedang menjemput Marina, Hei yang memiliki nomor registrasi sama dengannya. Shiori pasti akan mengamankan unit tersebut setelah melakukan inspeksi di bandara. Arato mengajak Lachia untuk bergegas sekarang, mengambil Marina. Mereka bergegas ke bandara menggunakan kereta cepat. Sedangkan Shiori naik mobil cepat bersama Metode. Robot itu bertanya kenapa mereka tidak langsung menyerang Lachia dan pemiliknya secara langsung? Shiori lebih suka menghindari terlibat dalam pertempuran dengan begitu banyak ketidakpastian. Metode menduga Shiori tidak percaya dengan kekuatannya. Shiori menjelaskan, Memeframe belum sepenuhnya mengerti kekuatan dari Red Box, jadi dia tidak ingin mengambil resiko. Metode mengatakan, Lachia adalah spesialisasi robot tempur yang mampu menggunakan kamuflase, menembakkan senjata laras panjang dan mengendalikan medan elektromagnetik. Jika mereka mampu menghindari segala jenis serangannya, maka Lachia hanya seorang Hei dengan kemampuan fisik di atas rata-rata. Shiori merasa mereka tidak perlu menggunakan kekerasan karena mereka akan segera di bandara lebih cepat dibanding Lachia dan Arato. Shiori juga tidak ingin mengambil resiko dengan menarik perhatian pihak berwenang. Tapi Metode heran karena Shiori justru menarik perhatian Arato dengan mengatakan tentang rencana mereka. Shiori hanya ingin mencoba bernegosiasi dulu jika memungkinkan. Melihat mereka tidak sejalan, Metode mulai memikirkan cara lain untuk menyingkirkan Shiori. Di tempat lain, Kengo menghubungi Kouka untuk meminta bantuannya. Dia ingin Kouka membantu Arato dan Lachia. Kouka mau membantu mereka tapi dia tidak yakin bisa sampai tepat waktu. Kengo memaksanya untuk berusaha keras sampai tepat waktu menolong temannya yang sangat bodoh itu. Di perjalanan, Lachia menjelaskan bahwa mereka hanya perlu menghapus nomor registrasi yang ada di tubuh Marina, dan menghapus chip yang menyimpan nomor registrasi itu. Dengan begitu nomor yang terukir di unit tidak terbaca, jadi tidak perlu menghancurkan unit tersebut. Arato sangat lega mendengar cara ini. Lachia mengingatkan Arato untuk menghubungi Yuka karena mereka akan pulang terlambat malam ini. Saat telepon diangkat, Yuka langsung memberitahunya bahwa saat ini ayah mereka masuk TV. Dia diwawancarai tentang eksperimen di Noota Tsukuba. Yuka senang ayahnya sangat terkenal sekarang. Yuka menduga kakaknya pergi berkencan dengan Lachia. Di sisi lain, Profesor Endo sedang menjelaskan bahwa saat ini dia tinggal di kota dengan 20.000 robot Hei yang ditugaskan untuk mengumpulkan data ketidakpuasan masyarakat.
Nantinya data itu akan dikirimkan pada wali kota Mikoto yang juga seorang Hei. Dengan begini, mereka bisa menentukan solusi dari ketidakpuasan itu, sehingga suatu hari nanti manusia bisa hidup berdampingan dengan robot Hei. Inilah tujuan penelitiannya. Tuan Watarai berpendapat bahwa Profesor Endo terlambat 50 tahun. Karena teknologi AI yang sangat cerdas sudah diciptakan oleh Higgins. Sejak Red Box diciptakan, dia tidak sabar menunggu apa yang akan robot Hei itu lakukan dan pikirkan setelah memiliki Red Box. Setelah dari stasiun, mereka naik mobil untuk mengejar Shiori. Mereka menggunakan mobil yang besar dan lebih kokoh untuk menjaga keselamatan Arato. Rencananya, Lachia akan menghapus nomor registrasi itu dengan tembakan jarak jauh. Awalnya Arato khawatir tembakan itu akan menghancurkan Marina. Tapi Lachia berhasil menunjukkan bagaimana cara dia melakukan proses penghapusan nomor registrasi itu. Pada prakteknya, cara ini tidak berhasil karena tembakan Lachia dihalangi oleh metode. Mereka harus berada di jarak yang lebih dekat agar bisa menjangkau tubuh Marina. Saat mereka menyusun rencana dan menganalisa lokasi, tiba-tiba sebuah tembakan mengarah pada Lachia. Beruntung, gadis itu berhasil menghindar tepat waktu. Mereka mengendarai mobil secara manual untuk mendekat, tapi metode terus menembaki mereka dari jarak sejauh itu. Lachia menjelaskan, metode juga menaruh ranjau yang meledak saat mereka melintas. Lachia akan membuat mobil mereka tidak terlihat agar metode tidak bisa melacak dan menyerang mereka lagi. Apakah cara ini berhasil? Tentu tidak. Metode justru menembak secara acak hingga akhirnya mobil mereka terlihat lagi. Beruntung, mereka hanya tergores oleh serangan brutal gadis itu. Saat ini, Arato melihat kargo yang membawa Marina sudah bergerak menuju pintu keluar. Dia khawatir Shiori akan lebih dulu mendapatkan tubuh Marina. Dia meminta Lachia menggerakkan pesawat sehingga mobil itu berubah haluan. Terjadi sedikit kekacauan sehingga seluruh mobil yang mencoba masuk ke bandara dihentikan. Arato langsung menerjang pintu banda untuk masuk ke area kargo. Sayangnya, metode menemukan mereka. Dia langsung menyerang mobil mereka hingga hancur. Lachia langsung terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan metode. Saat Arato perlahan membuka mata, dia masih dalam mobil yang rusak. Lachia menghubunginya lewat alat komunikasi di mobil. Dia memandu Arato untuk menghancurkan jendela dan segera melarikan diri. Tapi Arato tidak mau. Dia lari ke mobil kargo untuk membawa Marina. Tapi dia dihadang oleh beberapa pria dengan seragam hitam. Arato yang tidak bisa bertarung, sangat ketakutan saat mereka mencoba menyerangnya. Beruntung Kouka datang seperti roket dan langsung menerjang pria itu. Kouka menyingkirkan mereka dengan sangat mudah, lalu menyapa Arato dengan tersenyum manis. Kouka datang atas permintaan Kengo. Dia senang Arato meminta Kengo menghubunginya. Kouka langsung membantu Lachia dengan menembak metode. Tapi tembakannya meleset karena gadis itu bergerak terlalu cepat. Kouka mencoba menyerang metode dengan senjata besarnya. Metode berhasil menahan serangan itu dengan perisai yang dia miliki. Gadis ini menyombongkan diri sebagai model yang lebih unggul dibanding mereka semua. Kouka mencemoohnya dengan mengatakan, dia bukan apa-apa hanya karena dia dibuat lebih dulu. Lalu dia melemparkan beberapa granat tepat di posisi metode. Ledakan besar langsung terjadi di tempat itu. Tapi metode masih bisa bertahan di antara kobaran api. Di dalam mobilnya, Shiori mendapatkan telepon dari Nona Tsutsumi. Dia melaporkan bahwa unit yang ada dalam kargo bukan Marina. Shiori tidak bisa mengatakan apapun. Dia khawatir saat ini sedang ditipu dan dijebak. Apalagi saat ini di sekitarnya api sedang berkobar-kobar. Metode mentertawakan sikapnya yang terlambat menyadari situasi. Seharusnya Shiori menyadari situasi semenjak Lachia membiarkannya bergerak lebih dulu. Apalagi dia tidak lupa membawa senjata besarnya. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan kehidupan baru dengan cara menghapus identitas dari robot Hei lama. Semuanya untuk menjaga diri mereka sendiri dan bertahan hidup. Sambil menghajar Kouka, metode menjelaskan semuanya. Shiori menduga metode juga menjadikan dia pemilik karena metode takut Tuan Watarai meninggalkan dia suatu hari nanti. Awalnya metode memang akan melakukan itu, tapi rencananya berubah. Karena Shiori lebih bodoh dari yang dia kira. Dia mengejek manusia karena pada dasarnya mereka bodoh dan membuat pilihan salah pada saat kritis. Dia menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan unit Hei yang memiliki fisik persis seperti Shiori. Gadis ini langsung panik. Dia bertanya kapan metode membuat peniru seperti itu. Ternyata unit itu ada di dalam mobil mereka sejak lama. Tadinya metode tidak mau menggunakan unit tersebut, tapi situasinya berbeda. Shiori mencoba tenang, dia yakin orang-orang akan segera menyadari perbedaan antara dirinya yang asli dan robot Hei. Metode mentertawakan ucapan gadis itu. Dia yakin mereka membutuhkan waktu lebih lama hingga akhirnya mereka terlambat, dan menemukan Shiori asli mati terbakar. Lachia bekerja sama dengan Kouka.
Dia membuat unit rambut merah itu tidak terlihat sehingga bisa bebas menyerang metode. Kouka tersenyum dengan wajah puas saat bisa menghajar metode dari berbagai sisi, tanpa bisa dihindari. Metode tidak punya pilihan selain mencoba lari dan mengulur waktu. Di dalam mobil, Shiori mulai panik dan menangis. Dia tidak percaya unit Hei bisa mencelakai pemiliknya seperti ini. Metode membenarkan hal itu, tapi mereka punya izin untuk membuang sesuatu yang tidak berguna. Metode meledakkan salah satu pesawat yang parkir untuk menemukan keberadaan Kouka. Ledakan besar terjadi, Lachia mengambil langkah cepat melindungi Arato dengan senjatanya. Karena ledakan ini, Lachia tidak bisa terus menyembunyikan Kouka. Gadis rambut merah itu terekspos, dan metode langsung menyerangnya hingga tidak sadarkan diri. Setelah melihat mobil Shiori terbalik, dan gadis itu terluka parah, metode meninggalkan lokasi tersebut sambil tersenyum puas. Malam itu, Rio mimpi buruk. Rio kecil terbangun di bangsal rumah sakit dengan luka ringan. Orang-orang dewasa mengucapkan selamat pada ayahnya karena Rio selamat, dan penjahat tidak mengejarnya. Mereka tidak peduli jika penjahat itu menargetkan anak lelaki lain. Saat itu, Rio lari dari gedung yang terbakar. Dia melihat Arato kecil menangis di sudut ruangan, tapi dia tidak berani mengajak anak itu pergi. Akibatnya, Rio selamat dengan luka kecil di kaki, tapi Arato mengalami luka yang sangat berat di kepalanya. Bahkan orang tuanya tidak peduli meskipun Arato anak yang secara tidak langsung menyelamatkan Rio. Apalagi, saat itu, dengan wajah polos, Arato mendatanginya, dan mengajaknya berteman. Rio kecil menangis terisak melihat betapa baiknya sikap Arato. Hingga saat ini, Rio tidak bisa melupakan kejadian itu. Bahkan, kemarin, saat mendapatkan pesan dari Arato, bahwa Shiori terluka, dia segera lari ke rumah sakit. Dia langsung memarahi Arato karena adik perempuannya sampai terluka begini. Arato meminta maaf sepenuh hati, dia tidak tahu segalanya akan jadi sangat kacau seperti ini. Rio hampir memukul Arato karena dia tidak mau menunjukkan di mana robot-robot Hei itu. Beruntung, Nona Tsutsumi masuk ke ruangan, dan mencegahnya. Dia menjelaskan, Arato adalah orang yang menyelamatkan Shiori. Tidak seharusnya Rio bersikap begini. Rio menyesali sikap bodohnya. Karena seharusnya dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan saudarinya itu. 2 minggu sejak insiden itu, Arato berkeliling, membersihkan nama baik dengan meminta maaf pada semua orang terkait insiden itu. Dia juga harus membayar 4,5 juta yen akibat kerusakan mobil dan gerbang di bandara. Yuka juga memarahinya karena dia kehilangan uang 2 juta untuk makan dan membeli pakaian. Dia menganggap ayak mereka terlalu lembut pada Arato. Padahal sebenarnya tidak. Mereka diminta datang ke Tsukuba untuk bicara. Pembicaraan mereka terhenti saat Rio menelepon dan mengatakan akan ikut pergi ke Tsukuba untuk melihat eksperimen yang mereka jalankan. Mereka menempuh perjalanan yang berbeda, karena Rio naik mobil pribadi, sementara Arato dan yang lain naik kereta. Di kereta, Arato menatap Lachia dengan ekspresi kasihan. Dia ingat, hari itu, setelah kembali dari bandara, dia melihat Lachia mengobati dirinya sendiri. Saat mereka akan membicarakan tentang Marina, Lachia memintanya tidak perlu khawatir. Karena dia sudah mengubah nomor registrasi di tubuh Marina. Saat pihak Memeframe sibuk menyelamatkan Shiori. Saat keluar dari stasiun, mereka bertemu Rio. Untuk menuju ke kantor ayah Arato, mereka berjalan kaki. Di sepanjang jalan, Arato kagum melihat mayoritas orang di sekitar mereka adalah robot Hei. Meskipun begitu, jumlahnya lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Mereka juga melihat seorang nenek yang kesulitan saat belanjanya terjatuh. Arato ingin membantu, tapi seorang anak kecil sudah membantu nenek itu. Rio kesal melihat tingkah Arato. Dia menekankan lagi, mereka hanya robot Hei. Antena di kepala mereka adalah bukti bahwa mereka hanya melakukan perintah terstruktur dari program AI. Rio juga menjelaskan, saat robot seperti mereka dihancurkan, bentuk aslinya hidup dan sehat di awan manajemen perilaku. Mikoto bisa menganalisa masalah, lalu memiliki HLS yang akan melaksanakan rencananya memungkinkan solusinya diaktualisasikan di dunia nyata. Itulah cara mereka mengulangi siklus ini secara bertahap, hingga mampu mengubah kota eksperimental ini menjadi terlihat normal. Program yang ditanamkan pada mereka membuat Hei tampak seperti orang baik-baik. Rio memperingatkan, jika Arato sering menggunakan Lachia, dia akan lebih manipulatif. Saat mereka sampai di kantor, ayah mereka tidak bisa menemui karena sedang sangat sibuk. Seorang staf diminta untuk menemani mereka berkeliling perusahaan. Yuka sempat protes, tapi staf itu menjelaskan, mereka memiliki eksperimen besar besok, jadi wajar jika Profesor Endo sibuk. Rio bertanya eksperimen apa yang mereka lakukan? Ternyata itu adalah mensimulasikan serangan teroris. Arato terkejut mendengar hal itu. Staf segera menjelaskan bahwa mereka tidak akan meledakkan apapun,
Itu hanya skenario yang mereka jalankan. Selama ini, semua Hei di tempat itu hanya tahu bahwa Mikoto masih hidup. Besok mereka akan melihat apa yang akan terjadi setelah mereka mengetahui kenyataan bahwa wali kota mereka tidak ada lagi. Arato menduga akan ada kekacauan. Staf membenarkan hal itu, tapi bisa juga warga berdiri bersama dan menangani situasi ini. Staf itu membawa mereka ke ruang server yang sepi. Di tempat itu ada berbagai macam kabel berukuran besar. Dia menjelaskan, itu adalah tulang punggung kota tersebut. Mereka melihat ruangan itu dengan ekspresi kagum. Tiba-tiba staf itu mendapatkan telepon yang menjelaskan bahwa Profesor Endo masih lama. Jadi mereka diminta menunggu di apartemen miliknya. Saat sampai di apartemen, Lachia segera membersihkan tempat yang sangat berantakan itu. Sementara Arato dan adiknya duduk di balkon sambil menatap pemandangan kota di malam hari. Arato melihat, tempat itu seperti kota pada umumnya. Tapi dia merasa ganjil setiap kali ingat. Semua orang di tempat itu adalah robot Hei. Yuka penasaran kenapa ayah mereka tidak punya robot Hei untuk membersihkan rumah. Bahkan, awalnya mereka juga tidak memiliki robot Hei. Mendadak lampu mati, dan ada orang membuka pintu apartemen. Mereka terkejut, tapi lampu segera menyala, sehingga mereka tahu itu ayah mereka. Tuan Endo menjelaskan, hal ini sering terjadi karena grid daya mencapai kapasitasnya saat mereka akan melakukan eksperimen. Dugaan Tuan Endo kali ini salah. Karena yang membuat grid daya jatuh adalah keberadaan Snowdrop yang menghisap energi di pusat energi kota. Saat mereka makan malam bersama, sang ayah meminta Lachia bergabung, tapi gadis itu hanya duduk dengan sangat sopan di belakang Arato. Tuan Endo mengingatkan Arato untuk melakukan yang terbaik selama sisa masa sekolahnya. Mereka terkejut melihat ayah mereka tidak marah karena dia membuat kekacauan di bandara. Yuka protes karena ayahnya terlalu memanjakan kakaknya. Padahal dia sudah melihat bagaimana cara Arato melihat gadis itu. Sang ayah hanya tersenyum, dia meminta Arato bersikap bijak dalam menggunakan Lachia. Setelah makan, Arato bertanya berapa banyak tepatnya robot Hei yang berperan sebagai manusia di tempat itu. Ayahnya menjelaskan, dari 20.000 unit, 17.000 diantaranya adalah peran manusia yang ditugaskan. Hayes menghasilkan kurang dari 20% dunia nyata, jadi para peneliti mencoba mempertahankan rasio yang sama. Yuka mengatakan, jika mereka menambahkan presentase rasionya, para robot Hei akan menjaga mereka dengan baik. Sang ayah menjelaskan, jika itu terjadi, maka mereka akan terlihat seperti peliharaan mesin-mesin itu. Itu akan menyebabkan komunitas anti-Hei beraksi. Apalagi sekarang sudah banyak manusia khawatir jika Hei menggantikan mereka. Sang ayah menjelang, manusia selalu ingin hidup nyaman, dan memiliki alat yang memahami mereka, tapi masih bekerja seperti alat. Sebelum robot ditemukan, manusia bekerja seperti alat. Baik melalui perbudakan persahabatan, atau melalui penciptaan organisasi perusahaan. Arato tidak mengerti pola pikir ayahnya dan orang-orang itu. Dia hanya berharap, tempat itu tidak meledak saja. Ayahnya tidak bisa menjamin hal itu. Bagaimanapun juga mereka tidak bisa memprediksi masa depan, dan beberapa keteledoran yang mungkin terjadi saat mereka hilang pengawasan. Itu sebabnya mereka harus selalu siap untuk membuat keputusan yang menentukan. Di apartemen yang dia sewa, Rio melakukan panggilan telepon pada seseorang. Dia memperingatkan orang itu agar tidak menyentuh Arato apapun yang terjadi. Orang itu harus fokus mendapatkan Hei tanpa melukai Arato. Dia terlihat sangat gelisah setelah panggilan telepon dengan orang itu berakhir. Kira-kira siapa orang itu? Keesokan harinya, Arato memutuskan untuk jalan-jalan sendirian karena Yuka masih tidur. Lachia diminta menjaga Yuka, karena dia berencana segera kembali. Saat di jalan, awalnya Arato senang melihat kegiatan para Hei itu, tapi tiba-tiba seorang pria Hei bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Semua orang di sekitar lokasi langsung mendekat untuk melihat lebih jelas. Begitu juga Arato. Dia syok dan bertanya-tanya apakah mungkin robot Hei bisa bunuh diri? Mendadak, Tuan Watarai muncul di sisinya. Dia mengatakan, awan manajemen perilaku mereka tidak berisi instruksi apapun bagi HLS untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Tuan Watarai memuji kehebatan Tuan Endo pada mesin-mesin itu. Bahkan dulu, di Memeframe, dia adalah satu-satunya orang yang mengizinkan Higgins membuat sesuatu sendiri. Karena Arato tidak tahu siapa Higgins, Tuan Watarai menjelaskan, dia adalah yang menciptakan program awan manajemen. Kata yang dirujuk ke perangkat penyimpanan data, sistem pemrosesan, dan perangkat lunak. Semua Hei di tempat itu dikendalikan oleh sistem tersebut, mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Tuan Watarai juga menjelaskan, semua yang dilakukan Hei, dikembalikan ke cloud manajemen perilaku, di mana data diproses. Selama itu, awan penyimpanan menggunakan Hei sebagai metadata. Tag layanan cloud, ekstrak, dan memesan ulang sejumlah besar data untuk pemrosesan yang lebih efisien.
Data ini melewati standar kesesuaian perilaku AASC yang disediakan oleh AI Higgins yang super cerdas, sehingga awan manajemen menganggap itu tidak penting untuk dipikirkan. Dengan kata lain, awan manajemen perilaku tidak mengerti apa-apa. Jadi, meskipun mereka melihat kejadian bunuh diri ini, mereka tidak mengerti apapun. Mereka hanya memerankan instruksi yang telah diberikan kepada mereka. Puluhan tahun awan ini menimbun informasi dan data, prosesnya sama seperti otak yang dirancang membuat jaringan baru dari berbagai informasi yang didapatkan. Kompleksitas ini memungkinkannya untuk secara akurat menggambarkan manusia. Tujuan seorang HLE adalah untuk mengambil bentuk tumpang tindih antara awan dan kenyataan. Karena itu adalah alat yang diberi bentuk manusia dan dibuat menyerupai kemanusiaan. Dengan kata lain, Hei adalah duplikat mereka. Bagi Arato, mereka hanya memiliki bentuk yang sama dengan manusia. Tuan Watarai tersenyum, dia ingin tahu masa depan apa yang dilihat Al untuk kemanusiaan ketika seseorang bereaksi dengan cara itu. Kembali ke pertanyaan Arato di awal, apakah mungkin Hei melakukan bunuh diri? Tuan Watarai menjelaskan, tidak mungkin seorang HLE bunuh diri jika tidak diperintahkan untuk melakukannya oleh awan manajemen perilaku. Kecuali itu adalah unit kelas Lachia dengan server independennya sendiri. Tiba-tiba, beberapa robot Hei melompat dari gedung yang sama untuk bunuh diri. Ini semakin menguatkan ucapan Tuan Watarai, bahwa ini bukan kebetulan. Dia yakin, awan manajemen perilaku sedang diserang oleh beberapa entitas. Tuan Watarai memperkenalkan diri sebagai orang yang pernah menjalin kerjasama dengan Tuan Endo di Memeframe, sekaligus pemilik metode. Arato langsung merasakan firasat buruk, apalagi saat terdengar ledakan dari apartemen ayahnya. Pemuda ini mendapatkan telepon dari Lachia yang memberitahunya bahwa mereka diserang metode, dan Yuka diambil. Dia memperingatkan pemuda itu untuk hati-hati karena rumah mereka di kota Tokyo sudah dibobol. Saat ini, tiba-tiba saja, para robot humanoid Hei yang bunuh diri, kini bangkit dengan kondisi mengerikan. Seluruh bagian tubuh patah, dan darah di mana-mana. Mereka terlihat seperti zombie yang tidak terkendali. Ini benar-benar mengerikan. Apakah akan jatuh korban dari keluarga Arato? Apakah kali ini Arato dan Lachia bisa menyelamatkan orang-orang yang berharga untuk mereka? Dan, apakah Rio terlibat dalam masalah ini?